bulan Maret. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Talk Healthy, Hidup Sehat bersama Rumah Sakit Indonesia, kita hadir lagi di Celebes TV dan hari ini kita membahas soal masalah prostat dan batu kencing, di mana banyak orang yang mengeluhkan, khususnya kaum laki-laki, soal prostat dan batu saluran kencing ini. Mungkin di antara pemirsa Celebes TV yang ingin bertanya interaktif, nanti silahkan telepon ke Celebes TV. Dan pada saat hari ini pemateri kita adalah Dr. Abdul Aziz, spesialis urologi, yang akan membahas soal prostat dan batu kencing. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Dok, hari ini? Ya, alhamdulillah sehat-sehat dengan cuaca mendung ya. Ya, Dok. Dr. Abdul Aziz sendiri merupakan dokter dari Rumah Sakit Nusina, dan di mana bisa datang langsung untuk konsultasi kepada Dr. Abdul Aziz ini. Dok, mungkin kita bisa jelaskan prostat itu apa sih, Dok, sebenarnya? Ya, sebenarnya prostat itu adalah sebuah kelenjar normal pada laki-laki ya. Saya garis bawahi pada laki-laki. Jadi perempuan tidak ada prostat. Oh iya. Ya, jadi tidak mungkin perempuan terkena prostat. Yeah. Nah, adapun prostat ini dia sebesar biji kenari yang fungsinya untuk salah satu adalah memproduksi sperma. Jadi sebagai fungsi reproduksi pada pria. Iya. Iya. Dalam anunya itu, Dok, sendiri prostat itu ada jinak, ada ya, ganas. Jadi pada perkembangannya itu ada prostat yang jinak, ada yang kemudian menjadi ganas. Cuman pada pria dengan umur 50 tahun ke atas, ketika keseimbangan hormonal sudah terjadi, nah itu baru mulai terjadi gangguan prostat, pembesaran prostat jinak utamanya. Adapun kalau yang ganas itu hanya sebagian kecil saja. Biasa menyerang umur berapa itu, Dok, untuk prostat? Untuk prostat itu sendiri, pembesaran prostat jinak itu biasanya umur 50 tahun ke atas. Jadi mulai pada umur 45 tahun itu inti dari prostat sudah mulai berkembang. Sudah mulai membesar, kemudian gejala itu akan mulai terasa pada umur mulai 50 tahun pada sekitar 50% pria. Nah, seiring peningkatan umur itu akan terus meningkat. Adapun kalau misalnya prostat ganas itu biasanya dialami pada umur 40 tahun itu sudah mulai ada gejala. Oh iya. Oh, berarti remaja tidak, Dok, ya? Hanya khusus remaja. Kalau untuk remaja maupun orang dewasa pada umur 20 tahun itu justru yang terkena biasanya infeksi prostatitis. Prostatitis. Apa itu, Dok? Prostatitis itu infeksi yang dialami pada prostat ya, pada seorang pria. Biasanya itu karena infeksi yang menjalar dari saluran kencing masuk ke dalam prostatnya itu sendiri. Bahkan ini banyak dialami oleh pria-pria yang jarang berhubungan seksual. Oh iya. Kalau yang sering berhubungan seksual? Bukan sering, maksudnya ini pada tataran normal. Tataran misalnya 3 kali seminggu paling tidak, ya, karena prostat itu harus mengeluarkan cairannya. Nah, pada saat dia tidak mengeluarkan cairannya pada umur sekitar itu, maka mudah terjadi infeksi prostat. Oh begitu, Dok. Terus faktor pencetusnya apa saja tuh, Dok, untuk terjadinya prostat ini? Untuk pembesaran prostat jinak itu sebenarnya banyak mitos yang terjadi di masyarakat kita ya. Seperti misalnya terutama kita di orang Bugis Makassar mungkin ya. Banyak istrinya, banyak istrinya atau terlalu sering berhubungan badan. Sebenarnya itu berhubungan seksual maksud saya. Sebenarnya itu tidak ada hubungannya dengan prostat. Jadi itu sudah diteliti. Jadi murni karena ini paling besar faktor yang menyebabkan atau pencetusnya itu setelah diteliti adalah karena keseimbangan hormonal pada usia tua. Iya. Kalau pola hidup dalam kasus prostat ini apakah sangat mempengaruhi terhadap pasiennya menderita prostat itu, Dok? Saya kira iya, karena keseimbangan hormonal itu ya
memang sangat dipengaruhi oleh pola hidup kita. Makan kolesterol misalnya yang banyak, kemudian kurang minum air, ya itu semua pola hidup yang tidak sehat dan bisa mempengaruhi keseimbangan hormonal. Biasanya kalau faktor keturunan, apakah prostat ini bisa atau tidak ada hubungannya dengan faktor keturunan itu, Dok? Untuk faktor keturunan memang sudah sering diteliti, tapi sangat kecil dan tidak signifikan. Kecuali pada prostat ganas ya. Kalau pada prostat ganas itu ketika orang mengalami prostat ganas biasanya lebih cenderung bisa dialami oleh anaknya, tapi tidak diturunkan. Dia hanya memiliki gen. Biasanya kalau ini, Dok, pengobatan yang awal untuk kena prostat itu gejala-gejalanya apa, Dok, biasanya? Nah, kalau gejala-gejalanya ya, ini biasanya dikeluhkan oleh orang-orang yang menderita penyakit prostat itu pada umur-umur 50 tahun tuh frekuensi kencingnya makin sering. Biasanya pada saat muda kita kencing 3-4 jam baru kencing lagi. Ini normal dalam situasi yang normal ya, artinya bukan dalam situasi dingin atau tidak minum teh maupun kopi yang berlebihan. Nah, kemudian ketika mulai mengalami gejala ini makin sering kencing, setengah jam ke kamar mandi lagi, ya. Kemudian rasanya tidak puas ketika kencing, selalu ketika sudah kencing rasanya kok masih ada yang tersimpan di dalam mau keluar lagi, ya. Itu dia tidak puas. Kemudian yang paling mengganggu adalah sering bangun kencing di malam hari ketika sudah tertidur, ya. Kita kan kalau orang muda seperti kita ya, orang normal itu kencingnya tidak bangun atau ya paling banyak 1 kali bangun untuk kencing. Tapi pada orang yang mengalami gangguan prostat ini sudah lebih dari 1 kali bangun untuk kencing, dan ini yang mempengaruhi kualitas hidupnya. Biasanya itu, Dok, kalau memang perbedaan antara gejala awal prostat biasanya hampir mirip dengan diabetes itu, Dok, kayaknya. Mirip-mirip, betul. Ya, jadi mirip-mirip, makanya harus bisa dibedakan. Biasanya kita tanyakan sama pasien atau kita periksakan darahnya, apakah ada gula darah, ya gula darahnya meningkat, dia ketahui apa tidak, ya itu memang harus kita bisa bedakan, karena pada penyakit diabetes itu kan ada yang namanya neurogenic bladder, jadi dia mempengaruhi secara di sarafnya kita, ya sehingga kita mudah kencing. Tapi itu bisa kita bisa kita bedakan dengan beberapa pemeriksaan, misalnya pemeriksaan urodinamik, uroflometri untuk mengukur pancaran kencingnya. Ada enggak general check up untuk penyakit prostat ini? Sebenarnya ada, bisa kita lakukan general check up. Jadi kalau di luar negeri itu sudah dilakukan ketika kita sudah mulai berumur 40 tahun, maka tiap tahun sudah harus mulai di check up. Bahkan ada yang namanya PSA ya, prostat specific antigen itu. Nah, ini biasanya untuk mengetahui apakah orang terkena kanker prostat atau tidak, itu dilakukan tiap tahun check up-nya. Cuman kita di Indonesia belum rutin dilakukan. Gitu, Dok. Bagi pemirsa Celebes TV yang baru bergabung, yang ingin interaktif, silahkan telepon ke 0411 368 1002, 0411 368 1002. Tema kita pada pagi hari ini adalah prostat dan batu saluran kencing. Dan akan kita tampilkan slide yang mungkin bisa diperlihatkan ke masyarakat soal adanya gangguan prostat. Namun kita harus berpikir juga bahwa biasanya, Dok, orang enggan untuk memeriksakan check up. Apakah di Pnusina ataukah di praktek biasanya ada secara sukarela mau datang ke dokter untuk periksa secara general untuk check up itu. Ya, jadi memang ada beberapa orang yang secara kesadaran sendiri datang untuk memeriksakan diri, tapi rata-rata itu datang setelah mengalami ya mungkin sedikit gangguan kencing, makin sering kencing, kemudian tidak bisa menahan kencing, baru mereka datang untuk memeriksakan diri. Biasanya, Dok, penyakit yang menyertai dari kanker prostatnya ada enggak, Dok? Kayak umpamanya biasanya berhubungan dengan kencing manis atau mungkin penyakit yang lain sehingga prostat ini ada, atau memang prostat berdiri sendiri untuk selanjutnya bisa diobati secara terkini? Ya, memang ada sekitar
20-30% itu disertai oleh penyakit diabetes ya, atau penyakit kencing manis dengan hipertensi. Oh ya, kita tahan dulu dok jawabannya. Kita tahan. Sapa Pak Marsuki dari Makassar. Halo Pak Marsuki, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Pak Marsuki, apa kabar Pak? Baik Pak, saya mau bertanya sama Pak Dokter. Ya Pak, silakan Pak. Apakah penyakit prostat dapat menyebabkan kaku di urat-urat? Kenapa Pak? Kelumpuhan, seperti kelumpuhan. Oh, ada kelumpuhan. Iya. Oh ya, umur. Saya dok, yang saya mau bertanyakan. Oh ya Pak Marsuki, makasih banyak Pak. Ya, sebelum ini dok, kita bisa jawab dulu soal kelumpuhan dengan prostat ini. Ya, jadi hubungan prostat, kalau prostat jinak itu tidak berhubungan dengan kelumpuhan. Ya, kalau prostat jinak. Nah, tapi kalau kanker prostat itu bisa menyerang tulang belakang. Ya, salah satu daerah targetnya ya, target dari metastase atau penyebaran dari kanker prostat itu adalah tulang. Jadi biasanya pada orang dengan keluhan prostat, kemudian nyeri-nyeri tulang belakang atau nyeri-nyeri tungkai kaki, itu harus kita curigai jangan sampai ada hubungannya dengan kanker prostat. Ya, nah, cuma memang kan celakanya prostat ini kan menyerang pada orang tua. Ya, ketika semua fungsi-fungsi organ kita sudah mulai menurun semua. Jadi kadang memang ada yang menghubungkan penyakit itu dengan kelumpuhan. Oh iya. Kita lanjut tadi dok, yang kita ada penyakit dari prostat ini, apakah ada hubungannya dengan penyakit pencetus lainnya? Ya, memang ada. Jadi dari penyakit gula dengan hipertensi ya, atau tekanan darah tinggi itu sering menyertai penyakit-penyakit prostat ini. Karena pada orang-orang hipertensi pun yang biasanya yang diserang adalah lebih banyak pada orang-orang yang umur sudah lanjut. Itu sering menyertai dan saling mempengaruhi. Karena pada orang hipertensi maupun orang kencing manis itu kan memang sering-sering kencing juga. Jadi harus sama-sama diobati. Oh begitu dok ya. Jadi memang harus, kalau begitu ada faktor yang harus diperiksa adalah bagaimana general check up secara umum ya dok ya? Ya, semuanya harus kita periksakan. Jadi ketika seorang penderita datang, pasien datang kepada kita, kemudian mengeluhkan masalah perkencingannya, itu harus kita periksakan mulai dari ronsen dadanya, kemudian laboratorium, baik mengenai fungsi ginjalnya, gulanya, sampai ke kolesterol harus kita periksakan semuanya. Ya, sambil mungkin bisa kita periksa secara, apakah di rumah bisa kita lakukan P3K dok untuk gejala-gejala awal ini? Kalau untuk penyakit prostat ya, nanti kita bisa mengadakan pertolongan emergensi itu kalau mengalami gejala tidak bisa kencing sama sekali, dan itu tidak bisa dilakukan di rumah, harus datang ke rumah sakit untuk kita pasangi kateter atau selang kencing. Nah, tapi kalau misalnya terjadi di rumah itu tidak bisa ditangani sendiri. Ya dok, ini yang kita lihat di TV, gambar anatomi soal prostat, mungkin bisa dijelaskan dok? Jadi itu kandung kencing ya, yang besar itu kandung kencing, kemudian yang di bawahnya kandung kencing itu yang berbenjol-benjol itu, ya kanan kiri. Nah, itu adalah prostat kanan dan prostat kiri, ya. Nah, kemudian kita lihat di tengahnya itu ada yang menyempit. Yang di tengah dari prostat itu, antara prostat itu seharusnya kencing itu keluar lewat itu, lewat saluran kencing kita di situ yang dipompakan dari kandung kencing yang di atas itu, yang besar itu. Yang besar itu dok ya. Nah, tapi karena prostat menghalangi saluran itu karena pembesarannya, maka biasanya pada akhirnya kita tidak bisa kencing sama sekali. Oh begitu dok. Jadi memang alat, apakah ada pengobatan yang biasa dilakukan oleh dokter berupa kateterisasi atau bagaimana dok? Ya, jadi kalau keluhannya sudah sampai tidak bisa kencing, kita harus lakukan kateterisasi dulu untuk menolong supaya tidak terjadi kerusakan ginjal dan infeksi saluran kencing yang berkelanjutan. Ya dok. Nah, tapi biasanya pada keluhan-keluhan awal kita punya skor-skor namanya IPSS ya. Kalau masih rendah di bawah 8 itu biasanya kita masih bisa berikan obat ya. Jadi jangan penderita prostat itu datang ketika sudah tidak bisa kencing. Karena kalau sudah tidak bisa kencing, maka kita harus lakukan tindakan lanjutan. Berarti kalau sudah ada gejala-gejala awal yang tadi dokter sampaikan bahwa
kencing sudah mulai kayak ada terasa masih tertinggal, Ya. atau bagaimana, itu langsung diperiksa begitu ya, dok? Lebih baik langsung check up ke dokter. Kalau itu bisa ditegakkan bahwa ini adalah murni penyakit prostat, maka kita harus berikan pengobatan. Ya, kita berikan, ada obat yang namanya alpha blocker ya, golongan alpha blocker dengan 5 alpha reduktase inhibitor. Itu masih bisa menolong untuk penderita prostat pada keluhan-keluhan dini atau keluhan ringan. Tapi kalau sudah keluhan berat, itu biasanya kita harus lakukan tindakan seperti misalnya yang orang bisa bilang ditembak atau dilaser, sebenarnya namanya dikerok ya, dikerok dengan alat tur prostat namanya. Oh gitu dok ya. Baik dok, mungkin pemirsa Celebes TV yang ingin bertanya silahkan ke 3681002 untuk interaktif kami di Talk Healthy Hidup Sehat bersama Rumah Sakit Ibnu Sina. Dok, mungkin bisa kita jelaskan lagi lebih terperinci bahwa apakah penderita prostat ini bisa istilahnya tidak menghasilkan keturunan? Ya, kalau penderita prostat sebenarnya bisa menghasilkan keturunan, ya. Tidak ada masalah dengan keturunan karena pembesaran prostat itu tidak berarti bahwa dia tidak menghasilkan sperma. Dia akan tetap menghasilkan sepanjang orang itu masih normal memang. Ya, lain cerita kalau misalnya memang dia tidak normal. Ya. Kemudian, tapi pada tindakan misalnya operasi prostat maupun tur prostat ya, tindakan yang minimal invasif itu, memang salah satu komplikasinya adalah kita tidak bisa punya keturunan. Kenapa? Karena leher kandung kencing itu ikut terambil. Ya, padahal leher kandung kencing itulah yang menahan supaya sperma yang akan dikeluarkan itu bisa terlempar keluar. Tapi ketika setelah operasi ini, walaupun angkanya cuma sekitar 2%, tapi hampir pasien mengalami hal seperti ini, spermanya terlempar ke dalam kandung kencing. Jadi tidak dikeluarkan lagi. Ya kayak ini dok ya? Ya, ini angka-angka kejadian pembesaran prostat jinak pada umur 50-an, sekitar 50% pria itu mengalami gejala-gejala pembesaran prostat jinak. Seiring dengan pertambahan umur sampai pada umur 80-an itu sekitar 90% menderita. Oh begitu dok? Ya. Jadi frekuensinya itu semakin tua semakin besar risiko. Ya, betul, karena pembesaran prostat itu. Nah, cuman ada satu hal ketika misalnya ada masyarakat bilang, loh kok prostat saya masih kecil kata dokter, tapi kok gangguannya sudah hebat sekali sampai itu kenapa itu, kencing. Nah, ini memang ada satu fakta bahwa pembesaran prostat itu tidak berbanding lurus dengan keluhannya. Jadi ada yang prostatnya kecil tapi keluhannya hebat. Ada yang prostatnya besar tidak ada keluhan sama sekali. Karena mungkin membesarnya itu ke arah luar bukan ke arah dalam saluran kencing. Kalau dia kecil tapi pembesarannya ke arah dalam, maka dia akan menyebabkan gangguan. Oh gitu dok ya. Baik pemirsa Celebes TV dimanapun berada, kita di Talk Healthy Hidup Sehat bersama Rumah Sakit Ibnu Sina. Tema kita pada pagi hari ini adalah masalah prostat dan batu saluran kencing. Baik, sebelum kita melanjutkan, kita ikuti iklan berikut ini. Sudahkah Anda merencanakan masa depan Anda? Kami tawarkan investasi masa depan berupa investasi tanah dengan harga yang terus meningkat. Lokasi sudah ditata dengan pondasi keliling setiap kapal.